Atalanta resmi mengamankan tanda tangan Nikola Zalewski dari Inter Milan dengan biaya transfer 17 juta euro. Pemain sayap kiri berusia 23 tahun asal Polandia ini sebelumnya didatangkan Inter dari AS Roma secara permanen pada Juni 2025 seharga 7 juta euro setelah masa pinjaman. Transfer ini memberikan keuntungan 10 juta euro bagi Inter dalam waktu singkat. Zalewski yang dikenal dengan fleksibilitas dan energinya akan memperkuat sisi kiri Atalanta di bawah asuhan pelatih Ivan Juric. Kesepakatan ini menandai langkah penting dalam proyek ambisius klub asal Bergamo tersebut. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan wonderkid Palmeiras Luis Benedetti pada bursa transfer musim panas tahun ini. Meskipun The Gunners baru saja mendatangkan Christian Mosquera, laporan dari media Brazil Somos Fanaticos menyebutkan bahwa mereka kini mengarahkan radar pada wonderkid berusia 19 tahun tersebut. Namun Arsenal harus bergerak cepat karena sebuah klub yang tidak disebutkan namanya dilaporkan telah mengajukan tawaran senilai 10 juta euro. Dengan adanya tawaran dari klub lain, Arsenal harus segera mengajukan tawaran yang bisa menyaingi atau bahkan melebihi proposal 10 juta euro yang sudah diajukan. Chelsea dilaporkan telah masuk ke dalam perburuan untuk mendapatkan jasa gelandang serbabisa AC Milan, Yunus Musa. Menurut laporan Vichajes, The Blues sangat tertarik untuk memperkuat lini tengah mereka. Namun, Chelsea harus bersaing ketat dengan sesama klub Liga Primer Nottingham Forest yang juga mengincar pemain internasional Amerika Serikat ini. Ketertarikan Chelsea pada Musa bukanlah hal baru, karena klub London Barat ini telah memantaunya selama beberapa tahun. Meskipun AC Milan terbuka untuk menjual Yunus Musa, banderol harga yang mereka pasang masih belum jelas. Nottingham Forest siap memberikan perlawanan sengit, yang berarti Chelsea harus bergerak cepat dan memberikan penawaran yang sulit ditolak. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjual penyerang andalannya Rodrigo dengan bandrol 100 juta euro guna mendanai transfer dua pemain Premier League, Ibrahima Konate dari Liverpool dan Adam Wharton dari Crystal Palace. Rumor ini pertama kali mencuat dari laporan Defensa Central yang menyebutkan kemungkinan skema tukar tambah antara Rodrigo dan Konate ditambah dana untuk mengamankan Wharton sebagai penguatan lini tengah. Kendati demikian, rencana ini dianggap spekulatif karena keterbatasan anggaran Real Madrid yang kabarnya hanya mengalokasikan 50 juta euro untuk gelandang dan 30 juta euro untuk Konate. Menjual Rodrigo untuk mendanai transfer ini juga berpotensi melemahkan lini serang, sementara Konate yang rawan cedera dan Wharton yang belum teruji di level elit belum tentu sepadan dengan pengorbanan tersebut. Penyerang Chelsea Nicholas Jackson dikabarkan telah menyampaikan keinginannya kepada orang-orang terdekat untuk bergabung dengan Aston Villa pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 24 tahun asal Senegal tersebut ingin kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya di Villarreal, Unai Emery, yang kini menangani Aston Villa. Menurut laporan, Aston Villa telah melakukan pendekatan awal untuk mendatangkan Jackson yang mereka nilai sekitar 60 juta euro. Namun Chelsea dikabarkan memasang harga lebih tinggi, yakni di atas 80 juta euro. Keinginan Jackson untuk pindah ke Villa didorong oleh kebutuhan klub tersebut akan penyerang baru setelah kepergian John Duran ke Al Nassr dan ketidakpastian masa depan Ollie Watkins. Meski demikian, cedera hamstring yang baru-baru ini dialami Jackson serta valuasi tinggi dari Chelsea dapat menjadi hambatan dalam negosiasi. Arsenal dikabarkan tengah memantau situasi Frenkie de Jong yang berpotensi pindah sebagai agen bebas di musim panas mendatang. Menurut laporan Vichajes, The Gunners menunjukkan minat serius dalam perburuan ini. Kontrak de Jong yang tinggal 1 tahun lagi menjadi sorotan, terutama setelah negosiasi perpanjangan kontrak dengan Barcelona terhambat oleh masalah gaji. Mikel Arteta melihat De Jong sebagai tambahan sempurna untuk lini tengahnya yang sudah kuat. Peluang untuk merekrut De Jong secara gratis membuat Arsenal akan meningkatkan upaya mereka jika perpanjangan kontrak di Barcelona gagal. Real Madrid aktif belanja di bursa musim panas 2025. Meski sudah belanja besar, kabarnya Real Madrid belum puas. Klub ibu kota Spanyol itu masih mengincar tambahan 1 pemain lagi sebelum jendela transfer resmi ditutup. Nama yang paling santer dikaitkan dengan Madrid adalah Alexander Isak. Kabar keterlibatan Madrid dalam berburuan Isak pertama kali disampaikan oleh Football Espana.
Laporan itu mengklaim bahwa Los Blancos kini memantau situasi sang striker. Namun harga transfer menjadi batu sandungan terbesar bagi Madrid. Barcelona dikabarkan menjadikan penyerang Juventus, Dusan Vlahovic sebagai target utama untuk menggantikan Robert Lewandowski yang kontraknya akan berakhir pada 2026. Pemain berusia 25 tahun asal Serbia ini telah dipantau oleh Barcelona selama lebih dari setahun. Dengan kontrak Vlahovic di Juventus yang juga habis pada 2026, ia menjadi opsi menarik, terutama karena berpotensi didatangkan secara gratis. Vlahovic telah mencetak 53 gol dalam 125 penampilan bersama Juventus sejak bergabung dari Fiorentina pada 2022. Meski dianggap sebagai pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan bintang seperti Erling Haaland, performa Vlahovic yang belum konsisten di Juventus memunculkan pertanyaan apakah ia mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Lewandowski. Manchester City dikabarkan tertarik pada wonderkid Chelsea, Josh Echompang. Namun menurut Sebastian Vidal, langkah The Citizens untuk mengamankan bek kanan serba bisa itu tampaknya menemui jalan buntu. Chelsea dilaporkan telah menutup pintu rapat-rapat untuk transfer sang pemain. Chelsea bersikeras bahwa transfer tidak akan terjadi. Kebijakan ini menegaskan komitmen klub untuk mengembangkan talenta muda mereka. Alhasil niat Manchester City untuk merekrut sang pemain di musim panas ini dipastikan gagal. Masa depan Alexander Zinchenko di Arsenal kembali menjadi spekulasi di bursa transfer. Dilansir dari Vikayes, Real Betis dilaporkan telah bergabung dalam perburuan untuk mendapatkan jasa bek serba bisa berusia 28 tahun itu. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, keinginan Zinchenko untuk mendapatkan waktu bermain reguler di tim utama semakin kuat. Bagi Zinchenko, pindah ke klub lain adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali menit bermain yang konsisten. Meskipun banyak klub yang tertarik, tantangan terbesar ada pada tuntutan gaji dan persaingan ketat di antara para peminat. Chelsea memulai Liga Inggris 2025 dengan hasil mengecewakan setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Crystal Palace di Stadion Stamford Bridge. Chelsea yang datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menjuarai Piala Dunia antar klub menghadapi perlawanan sengit dari Crystal Palace. Chelsea tampil dominan dengan penguasaan bola di atas 70% dan melepaskan 19 tembakan, namun hanya 3 yang tepat sasaran dan gagal berbuah gol. Sementara Crystal Palace memiliki 4 tembakan ke gawang dari 12 percobaan, namun hasilnya juga sama. Tim tamu sempat mencetak gol melalui tendangan bebas Eberechi Eze di babak pertama, namun tak disahkan karena pelanggaran. Hasil imbang ini membawa Chelsea ke urutan 10 klasemen sementara dengan 1 poin, sedangkan Crystal Palace di urutan 11 dengan poin sama. Arsenal berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United dalam laga Premier League yang berlangsung di Old Trafford. Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak oleh Ricardo Calafiori pada menit ke-13. Meskipun Manchester United mendominasi penguasaan bola dengan 61,2% dan melepaskan 22 tembakan dibandingkan 9 tembakan Arsenal, Setan Merah gagal memanfaatkan peluang mereka. Kiper Arsenal, David Raya, tampil gemilang dengan melakukan 7 penyelamatan krusial untuk menjaga gawangnya tetap bersih. Dengan hasil ini, Arsenal langsung mengamankan 3 poin dan duduk di posisi ke-6 klasemen sementara. Sementara itu, Manchester United harus puas tertahan di peringkat ke-15. AC Milan memulai perjalanan mereka di Coppa Italia 2025-2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Bari di Stadion San Siro. 2 gol kemenangan Rossoneri dicetak oleh Rafael Leao pada menit ke-14 dan Christian Pulisic menit ke-48. Kemenangan ini diwarnai kabar kurang baik setelah Leao harus ditarik keluar karena cedera betis. Dengan kemenangan ini, Milan berhak melaju ke babak 32 besar Coppa Italia dan akan menghadapi Lecce pada September mendatang. Rossoneri kini menatap laga berikutnya di Serie A sembari menanti kabar perkembangan kondisi Rafael Leao. Paris Saint-Germain berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Nantes dalam laga Liga Prancis yang berlangsung di Stade de la Beaujoire. Gol tunggal kemenangan PSG dicetak oleh Vitinha pada menit ke-67 memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes.
PSG mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 70,7% dan melepaskan 18 tembakan, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara itu, Nantes kesulitan menembus pertahanan PSG dan tidak mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran. Kemenangan ini memperkokoh posisi PSG di papan atas klasemen Ligue 1, sementara Nantes harus bekerja keras untuk memperbaiki performa mereka di laga berikutnya. Espanyol berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Atletico Madrid dalam laga La Liga yang berlangsung di RCDI Stadium. Atletico Madrid unggul terlebih dahulu melalui gol Julian Alvarez pada menit ke-37. Namun Espanyol menunjukkan semangat juang luar biasa. Miguel Rubio menyamakan kedudukan pada menit ke-73 dan pada menit ke-84, Pere Milla menjadi pahlawan dengan gol penentu kemenangan memanfaatkan kelengahan lini belakang Atletico. Dengan kekalahan ini, Atletico Madrid terpuruk di posisi ke-16 klasemen La Liga dengan 0 poin, sementara Espanyol di posisi ke-7 dengan 3 poin.